Halo pemirsa, hari ini yang kita bahas tentang Sarwenda yang berlibur tanpa didampingi Ruben. Dan Sarwenda ini bersama anak-anak dan keluarga besarnya berlibur ke Korea. Dan juga diberitakan bahwa Ruben juga video call dengan anak-anak, menanyakan kabarnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang namanya anak-anak pastinya ingin sekali kalau kedua orang tuanya bisa ikut di dalam berlibur tersebut. Pasti itu ya, yang namanya anak-anak selalu ingin kalau orang tuanya mendampingi kemana saja mereka berada. Apalagi saat berlibur adalah momen-momen yang bahagia untuk kejiwaan anak-anak. Dan disinilah kita juga agak nyesek ya terhadap perkembangan dari keluarga mereka ini. Keluarga Ruben dan Sarwenda yang saat ini sudah ada proses perceraian. Entah tanggal berapa akan ada mediasi. Semoga saat mediasi ini ada perubahan-perubahan dari Ruben. Siapa tahu bisa mencabut gugat cerainya. Harapan saya seperti itu. Walaupun di prediksi saya kemarin itu kayaknya sulit karena masih ada ego-ego yang digenggam oleh Ruben dan Sarwenda ini. Nah, beberapa hari yang lalu juga sudah saya tayangkan unggahan dari video saya yang saya selipkan dari video Ruben ketika bulan September tahun 2023, di mana dia menceritakan rumahnya yang harus selesai di tahun 2024 awal tahun. Jika belum selesai, mau nggak mau harus ditempatin. Dan di sini ada semangat Ruben yang tidak ada hal-hal yang kayak ada masalah dengan Sarwenda dan lain sebagainya. Cuma di sini ada kekesalan juga dari Ruben bahwa rumah ini membengkak 2 kali lipat dan rumah ini 2 tahun belum kelar, tapi juga ada efek dari COVID dan lain sebagainya. Dan dia juga bercerita bahwa yang mendesain rumah itu adalah Sarwenda dan lain sebagainya. Masih belum ada terucap, misalnya Sarwenda begini begitu, masih belum ada. Jadi masih belum ada niatan di bulan September itu untuk menggugat cerai Sarwenda. Juga mungkin masih rumah tangga mereka masih baik-baik saja kala itu. Tapi yang namanya rumah tangga kan pasti ada gesekan-gesekan ya teman-teman. Makanya yang namanya rumah tangga jangan putus asa jika istrinya ngambek, ketika suaminya marah-marah. Karena memang rumah tangga ini ibarat kapal yang sedang berlabuh di tengah samudra. Ombaknya kencang, jobaknya kencang dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya prediksi kali ini, bagaimanakah perasaan Ruben mengingat anak-anaknya, istrinya dan keluarga besar istrinya berlibur ke Korea. Tidakkah ada keinginan untuk menyatu kembali bersama mereka? Semoga saja ada ya, tapi yang nggak tahu lagi di sini kartunya seperti apa. Mari kita lihat di sini. Perasaan Ruben seperti apakah saat melihat anak-anak istrinya dan keluarga besar istrinya berlibur ke Korea tanpa dirinya? Tidakkah ada keinginan untuk ikut serta bersamanya? Ada strength teman-teman, strength, kekuatan untuk bisa mengendalikan diri. Kenapa ada kartu untuk bisa mengendalikan diri? Apakah ada keinginan atau ada perasaan sedih melihat dia tidak bersama mereka? Rilis, legowo, melepaskan mereka pergi berlibur tanpa dirinya. Ya memang karena lagi berantem kan ya, lagi proses perceraian. Jadi di sini Ruben nggak begitu terlalu menanggapi apa yang sudah mereka lakukan saat ini terkait liburan. Ada simbol rilis ya, serah-serah mereka saja, mereka berlibur itu hak mereka. Gitu. Tidakkah kamu ingin ikut? Tidak ada keinginan untuk ikut. Di sini ada 7 tongkat yang artinya masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Ada satu sosok orang kemudian dihujani tongkat 7 yang artinya
segala sesuatunya harus siap terkait dari apa yang sudah diputuskan saat ini, di mana Ruben sudah gugat cerai dan dia siap dengan resiko dan lain sebagainya. Ada simbol koin 1, dia fokus, bukan koin 1 ya, simbol halaman koin, di mana dia lebih fokus kepada pekerjaannya, lebih fokus merencanakan masa depan terkait pekerjaannya daripada ikut dengan mereka. Karena memang hubungan sedang tidak baik. Kemudian, tidakkah kamu bersedih pada anak-anakmu? Ya, tidakkah kamu ingin tetap bersama mereka dengan anak-anakmu? Ada simbol 2 pedang. Nah, inilah yang juga membuat Ruben ini menjadi bergolak di dalam pikirannya. Pedang itu lambang pemikiran, pedang itu lambang konfrontasi juga. Ya. 2, lambang dari kebimbangan. Segala keputusan pasti ada resikonya. Dan di sini sebenarnya Ruben juga masih bimbang atas keputusan yang sedang dia ambil. Kalau saya bercerai, bagaimanakah nasib anak saya, kejiwaan anak saya, kedepannya anak saya? Itu yang dia pikirkan sebenarnya juga. Tapi kalau saya nggak bercerai, ya kayaknya sudah capek, lelah, mungkin seperti itu. Kalau dilihat dari karakter Ruben ini orangnya bekerja keras, tanggung jawab. Cuman Ruben ini gampang naik turun emosinya, gampang menangis, juga gampang marah. Dan kalau marah, kalau ada masalah dengan seseorang, kadang-kadang terlalu disimpan di dalam hati, ya, terlalu disimpan, dan itu membuat sesuatu yang kurang bagus untuk kedepannya. Jadi untuk Ruben, alangkah baiknya demi anak-anak kamu luruhkan egomu. Yang namanya orang, baik istrimu atau orang lain, semuanya ada sifat baik dan buruknya. Demikian juga kamu. Ketika kamu menikah, tentunya kamu juga sudah mengetahui karakternya seperti apa. Kalau menuntut harus begini, harus begitu, ya susah. Karena semua orang tuh memiliki pemikiran sendiri-sendiri, walaupun sudah berumah tangga. Tapi semuanya itu bisa diatasi ketika saling menyadari, saling menghargai, dan saling mengerti tentunya. Cobalah untuk diluruhkan egomu. Karena di sini sebenarnya kamu juga masih bimbang terkait dengan anak-anakmu ke depannya. Karena apa? Ketika orang tua bercerai, pasti anak sebagai korbannya, menjadi korban dari keegoisan orang tua. Mungkin kamu bisa mencukupi materi mereka, menyekolahkan mereka dengan tinggi. Tapi ada sisi di hati anak-anakmu yang hampa ketika kamu tidak serumah dengan istrimu. Pasti itu, apalagi anakmu masih kecil-kecil, kasihan sekali. Selanjutnya, apa sih yang membuat kamu marah pada sang Wenda ini? Ada 4 tongkat. Apa sih yang membuatmu kamu marah pada sang Wenda ini? Sebenarnya bukan hal yang mendasar loh ya. Karena di sini ada 4 tongkat. Sebenarnya mereka masih bisa bekerja sama dengan baik loh. Ada 4 tongkat di sini. Ada kondisi ketika mereka melepaskan egonya, bisa ada perdamaian di sini. Tapi yang nggak tahu lagi mereka masih menggenggam egonya apa tidak. Sebenarnya di prediksi saya 2 hari yang lalu itu juga ada kartu The Empress, yang artinya mereka ini banyak sekali kecocokannya. Bisa dikatakan mereka ini berjodoh. Andai kata mereka sampai berpisah, belum tentu mereka akan mendapatkan jodoh yang sebaik saat ini. Nah, untuk Sarwenda dan Ruben, coba perhatikan ini. Coba perhatikan ini. Lihatlah sisi baik dari pasanganmu masing-masing. Saat berjuang menggapai rumah tangga, saat nggak punya duit, saat kalian sakit dan lain sebagainya. Ya, rumah baru sudah jadi, saatnya kalian bahagia, saatnya menempati bersama-sama. Kenapa mesti bercerai? Ya, yang namanya masalah masih bisa dibicarakan selagi bukan masalah KDRT, selagi bukan masalah perselingkuhan. Jadi, cobalah untuk bisa saling memaafkan.
Karena sebenarnya potensi untuk bersama itu masih terbuka lebar. Tinggal egonya ini loh, sampai gregetan saya. Saya bukan jadi anggota keluarga karena melihat kebaikan mereka berdua yang sangat bertanggung jawab pada rumah tangganya, menjadi ikut bersedih ya teman-teman ketika ada kabar-kabar bahwa mereka akan bercerai. 3 kartu lagi. Untuk Ruben, apakah kamu ingin bersama anak-anakmu? Ada wish counselor. Sebenarnya ingin sekali bisa bersama anak-anaknya. Tapi sayangnya di sini ada konsultasi. Mengapa? Kalau ingin bersama anak-anaknya harus berkonsultasi dulu. Ya, padahal ya gampang saja. Cobalah bicara dengan baik-baik dengan Sarwenda untuk membenahi diri. Karena di sini sebenarnya Ruben juga masih ingin bersama anak-anaknya, sekalipun dalam gugat cerai dia tidak menuntut hak asuh anak, ya. Tapi dalam hatinya dia ingin bersama anak-anaknya. Hanya saja di sini ada simbol konsultasi. Aduh, egonya ini tinggi ya. Selanjutnya, mengapa begitu? Mengapa begitu? Karena ada 1 cangkir. 1 cangkir ini masih ada perasaan sayang kepada anak-anaknya. Ya wajarlah yang namanya orang tua. Cuman di sini Ruben bertindak tegas. Ada simbol Raja Pedang. Keputusan yang tegas yang membuat pada akhirnya menggugat cerai Sarwenda. Padahal kesempatan untuk bisa bersama itu terbuka lebar. Asal egonya ini dilepaskan. Ya. Ego manusia itu biang kerok dari sebuah permasalahan. Kalau seseorang itu bisa saling memaafkan, bisa saling menghormati, kemudian yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Pasti ada sisi baik dan sisi buruk, demikian juga Sarwenda dengan Ruben. Tapi kalau kita menilai dari sosok-sosok Ruben dan Sarwenda ini, bisa dikatakan orang baik loh ya. Orang baik, gak neko-neko orangnya. Tapi yang gak tahu lagi kalau mereka udah capek. Nah udah capek ini berarti mereka seringkali berantem di dalam rumah tangga. Saya rasa berantemnya ini berantem mulut. Kalau menurut penglihatan saya, berantem mulut yang pada akhirnya tidak ada titik temu, yang sering terjadi dan akhirnya capek dengan sendirinya masing-masing ini. Ditambah lagi mikir rumah yang belum selesai, mikir penyakitnya dan lain sebagainya menjadi satu, akhirnya merasa beban ini semakin berat. Jadi sebenarnya masalahnya ini lebih ke arah ego yang terlalu digenggam. Capek yang pada akhirnya ya udahlah kayak gitu. Ya udahlah, kita akhiri saja daripada kita berantem terus, capek terus dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masalahnya ya nggak begitu berat ya. Dan ini masalah ini terjadi pada semua keluarga. Apalagi saat Ruben bercerita tentang rumahnya di bulan September tahun 2024, belum menyinggung adanya kata-kata bercerai dan lain sebagainya, dan berharap tahun depan bisa ditempati, yang berarti tidak ada niatan untuk bercerai. Lah tiba-tiba jadinya seperti ini. Selanjutnya kita gali terkait Sarwenda setelah pulang dari Korea. Bagaimanakah perasaannya pada Ruben? Ada The Emperor, jadi tetap tidak ada perubahan yang berarti. Tetap sesuai dengan aturan-aturan. Karena di sini Sarwenda kan yang digugat cerai, jadi Sarwenda akan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya pemanggilan, sidang dan lain sebagainya, dia akan menuruti apa yang terkait dari aturan-aturan tersebut.
Apakah kamu sudah siap dicerai Ruben? Ada 7 bedang. Siap nggak siap ya harus dijalani. Siap nggak siap ya harus dijalani di sini. Ada 7 bedang lambang dari kabar burung. Di sini kan ada simbol burung, kabar-kabar yang gampang berubah-ubah. Juga adanya seseorang yang merampas senjata-senjatanya. Dan di sini Sarwenda ini juga merasa kecewa juga dengan Ruben karena sudah menggugat cerai dirinya. Padahal dirinya berusaha bertahan walaupun dalam rumah tangga yang sudah tidak harmonis di sini. Kemudian untuk Sarwenda, nah di sini The Empress-nya keluar lagi loh ya. Jadi sebenarnya Ruben dengan Sarwenda ini berjodoh. Banyak persamaannya, saling melengkapi dalam sikap dan sifatnya. Kalau mereka sampai bercerai, mereka belum tentu mendapatkan jodohnya yang sebaik ini. Catat ucapan saya nanti. Andai kata Ruben menikah lagi, apakah bisa sebaik Sarwenda? Andai kata Sarwenda menikah lagi, apakah bisa seperhatian dan sebaik Ruben? Nah, karena di sini ketika Ruben dan Sarwenda menikah, The Empress-nya keluar. Dimudahkan karirnya, dimudahkan rezekinya. Ini ya, simbol The Empress, simbol permaisuri, simbol kemakmuran, simbol cinta kasih yang luar biasa. Ini juga keluar kan kemarin saya saat memprediksi mereka berdua. Tapi ya yang namanya jodoh, ada nasib dari Tuhan juga. Tuhan memberikan kewenangan pada yang menjalaninya. Mereka sudah dipersatukan dalam sebuah perkawinan, tapi yang namanya manusia kadang memiliki kehendaknya masing-masing seperti yang terjadi pada keluarga Ruben dan Sarwenda ini. Ya, jadi kehendak manusia juga bisa mempengaruhi dari nasib ke depannya. Makanya harus hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Nasib baik dan burukmu sebenarnya adalah hasil dari usahamu, hasil dari coretan tanganmu. Tuhan hanya memproses saja. Jangan salahkan Tuhan ketika nasibmu kurang bagus ya. Semuanya itu adalah hasil karyamu masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Harapan kita semoga Ruben dengan Sarwenda bisa menurunkan egonya. Karena di sini ketika kartu ini yang keluar, nasib mereka baik ke depannya maupun terkait asmara mereka tidak akan bisa sebagus saat ini nanti.